Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selalu ceria untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi kita hari ini, kalian menyediakan alat tulis menulis, buku paket, dan juga mengisi daftar kehadiran yang sudah Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah setelah membaca cerita, siswa mampu mendeskripsikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Kedua, setelah membaca cerita, siswa mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan lancar. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai dengan sila pertama dengan benar. Keempat, siswa mampu memberikan contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kelima, siswa mampu menuliskan refleksi tentang pengalaman pribadi melaksanakan sila pertama Pancasila dengan jujur. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak jenis pekerjaan yang telah kita jumpai. Misalnya, guru, dokter, pilot, dan contoh-contoh yang lain. Nah, timbul pertanyaan, pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang dalam bekerja? Dan apa yang terjadi jika nilai-nilai tersebut tidak dimiliki seseorang dalam bekerja? Dan apa yang akan terjadi jika seseorang dalam bekerja tidak memiliki nilai-nilai itu? Nah, saat seseorang bekerja, mereka harus memiliki nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik itu ialah kejujuran dan bekerja keras dalam bekerja. Nah, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kejujuran dan apakah contoh-contoh dari kejujuran itu, sebentar kita akan menyimak sebuah cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Tetapi sebelum kita membaca cerita, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang tokoh dalam sebuah cerita. Tokoh dalam sebuah cerita merupakan unsur pembangun dalam sebuah cerita. Setiap tokoh dalam cerita memiliki watak atau sifat masing-masing. Penggambaran watak tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, penggambaran watak tokoh atau menggambarkan watak tokoh secara tersurat, dan kedua, penggambaran watak tokoh secara tersirat. Pertama kita akan membahas penggambaran watak tokoh secara tersurat. Contohnya ialah Kancil terkenal dengan sifat cerdik dan suka menolong. Kedua, walaupun pintar, Ani tetap rendah hati. Pada contoh tersebut, sifat tokoh dapat ditentukan dari penggambaran langsung melalui tuturan kalimat dengan jelas. Yang kedua, kita akan membahas tentang deskripsi watak tokoh atau yang tersirat. Contohnya yaitu dengan membusungkan dada, Kancil menuruni bukit perlahan-lahan, ia ingin penghuni hutan memperhatikan kegagahannya. Contoh yang kedua yaitu dalam hati Agis bergumam, awas kau Badrul, gara-gara kamu aku dimarahi oleh ibu guru. Nah, kunci untuk menentukan watak pada kategori ini
yaitu ketelitian kita dalam membaca sebuah cerita. Watak atau sifat tokoh dalam cerita terbagi atas 3, yaitu protagonis adalah tokoh utama dalam drama. Yang kedua, antagonis adalah tokoh yang melawan protagonis. Dan ketiga yaitu tritagonis adalah tokoh pendamai atau tokoh yang tidak memiliki sifat antagonis dan ataupun sifat protagonis. Nah, sekarang kita akan membaca cerita Pemimpin Idola, Pemimpin dan Gugut. Ida temanku sebangku, mungil berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Hush, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, minta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja, nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng kepala. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Setelah membaca cerita di atas, jawablah pertanyaan yang terdapat pada LKPD kegiatan 1 yang sudah saya bagikan melalui WA Group.
dan kalian akan mengirimnya melalui Google Classroom. Sekarang kita akan membahas tentang pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu, apakah kalian sudah mengetahui kelima sila-sila dalam Pancasila? Ya, Ibu harap kalian sudah mengetahui sila-sila dalam Pancasila. Tetapi pada pembahasan hari ini, kita akan membahas tentang sila pertama. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap jujur merupakan perilaku yang didorong oleh hati nurani dengan mengucapkan kata-kata dan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi atau mengambil hak yang bukan miliknya. Contoh-contoh sikap yang mencerminkan manusia dalam dunia kerja yang bisa kita praktekkan ialah pertama, selalu bersyukur atas setiap pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita, menjalankannya dengan ikhlas dan sepenuh hati. Berhati-hati bertindak dalam bekerja atau menjauhi kejahatan seperti korupsi. Tidak menghina atau mengganggu rekan kerja yang sedang beribadah. Mengutamakan kejujuran dalam bekerja. Contoh sikap pengamalan sila pertama di sekolah, misalnya tidak menghina agama teman, harus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dimulai. Ketiga, bersikap jujur di sekolah. Nah, sekarang kalian akan berdiskusi pada LKPD kegiatan 2. Kalian akan menganalisa sifat-sifat tokoh dalam cerita sesuai dengan Pancasila sila pertama. Namun, sebelum kalian berdiskusi, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan membagikannya ke dalam WA grup kalian. Kalian juga akan menuliskannya pada LKPD kegiatan 3. Nah, sekarang kalian akan merefleksikan pembahasan kita hari ini sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Kesimpulan kita hari ini ialah penggambaran watak tokoh dalam cerita ada 2, yaitu menggambarkan langsung atau tersurat dan deskripsi watak atau tersirat. Watak tokoh dalam cerita ada 3, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari ialah misalnya tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah menurut ajaran agamanya. Kedua, sebagai pelajar, kita harus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dimulai. Ketiga, bersikap jujur di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Sekian pembelajaran kita hari ini dan sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih.